Hello guys, welcome back to Ego FM channel. Hari ini kita akan membahas 5 tenses yang wajib dipahami dan juga dikuasai untuk kalian yang benar-benar ingin bisa speaking bahasa Inggris fluently. Yang pertama adalah present simple. Yang kedua adalah present continuous. Yang ketiga adalah present perfect. Yang keempat adalah past simple. Dan yang terakhir, yang kelima adalah future simple. Yuk kita bahas satu persatu kenapa sih harus 5 tenses itu. Oke, sekarang kita mulai ya dengan present simple. Kenapa kita wajib dan kudu tahu apa itu present simple? Jadi present simple itu adalah tenses yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari atau kegiatan rutin yang kita bisa lakukan. Contohnya misalnya kayak mandi, sarapan, nonton TV, ngerjain PR, pergi ke kampus, pergi ke sekolah, bantu orang tua. Itu adalah contoh-contoh daily routine atau habit kalian sehari-hari. Untuk bilang sesuatu yang berkaitan dengan itu, hal-hal yang bersifat sehari-hari, kita harus menggunakan present simple. Di present simple itu kita bisa lihat pattern ada di sini ya. Jadi biasanya kita menggunakan verb 1 untuk I, you, we, they, dan she, he, it menggunakan verb 1 ditambah dengan s atau is untuk verbnya. Jadi di akhir verbnya harus ditambah s atau is. So misalnya aku mau bilang bahwa tentang sarapan ya, misalnya I have breakfast at 7 a.m. Jadi kalau kalian mengganti pakai she menjadi she has breakfast at 7 a.m. Dan kita biasanya waktu membahas sesuatu yang berkaitan sehari-hari atau mau bercerita kepada teman kita biasanya menggunakan tenses ini. Tenses ini itu tenses yang paling mudah dari semua tenses. Dan kalau mau bilang tidak, kalian hanya tinggal menggunakan don't atau doesn't. Ingat ya, don't itu untuk I, you, we, they. Dan kalau doesn't untuk she, he, dan juga it. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tentang tenses kedua, yakni present continuous. Present continuous digunakan untuk kegiatan yang saat ini kita sedang lakukan. Jadi benar-benar saat ini. Misalnya saya sedang membuat video, berarti I am making a video. Oke, jadi untuk patternnya bisa dilihat di sini. Patternnya itu subject, to be, dan verb ing. Verb ing. Jadi to be-nya am, is, are tergantung dari subjeknya. I menggunakan am, you, we, they menggunakan are, dan is digunakan untuk she, he, dan juga it. Dan ada lagi fungsi lain dari present continuous, yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah kita planning atau yang sudah kita rencanakan. Misalnya saya berencana untuk bertemu teman jam 8 malam, berarti bisa menggunakan present continuous seperti I am meeting my friends at 8 p.m. tonight. Jadi present continuous memiliki dua fungsi. Yang pertama, sesuatu yang saat ini kita lakukan, dan yang kedua adalah our rencana, our planning. Dan sekarang kita akan membahas tentang tenses yang ketiga, yakni adalah present perfect. Present perfect ini biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah atau telah kita lakukan. Jadi misalnya aku telah mengerjakan PR, kalian harus menggunakan present perfect, yakni patternnya seperti ini. Subject, has or have, with the verb 3, dan kemudian object. Jadi untuk di present perfect ini memang kita wajib untuk memahami apa itu verb 3. Kalian bisa cek apa itu verb 3, bisa lewat Google dan semacamnya ya. Dan contohnya seperti she has done her homework. I have done my homework. Jadi penggunaan has dan have ini tergantung dari subjeknya. Kalau have digunakan untuk I, you, we, dan they. Kemudian kalau has digunakan untuk she, he, dan juga it.
Dan selanjutnya yang keempat, kita membahas tentang past simple. Past simple itu biasanya menggunakan verb 2. Oke, jadi menggunakan verb 2. Kenapa menggunakan verb 2? Karena past simple itu fungsinya untuk menyatakan kegiatan yang kita lakukan di masa lampau. Jadi past itu adalah masa lampau. Jadi menggunakan verb 2, bisa irregular atau regular verbs. Oke. Dan kalau mau bilang tidak, kita biasanya harus menggunakan kata didn't. Didn't ditambah dengan verb 1, seperti yang ada di pattern ini ya. Biasanya kita menggunakan past simple ini dengan time signal tertentu. Contohnya seperti last week, bla 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 ago, last bla 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 dan sebagainya. Contohnya, saya menelepon dia kemarin. I phoned her last night. Jadi phone di sini menggunakan verb 2. Dan tenses terakhir adalah future simple. Future simple ini hampir sama dengan present continuous ketika kita membahas tentang planning atau sesuatu yang kita rencanakan. Tapi di sini dia menggunakan will dengan verb 1 seperti pattern di sini ya. Will. Jadi misalnya saya akan pergi. Jadi kalian tinggal bilang I will go. Jadi will di sini berarti akan. So, itu adalah 5 tenses yang perlu kita pahami agar kita speaking English-nya lebih bagus lagi. Oke, selalu semangat untuk belajar bahasa Inggris dan juga jangan lupa praktis. Karena tanpa praktis semua yang kalian pelajarin jadi percuma.